Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devi Evani dengan NIM 240214500041 dari kelas 2483B. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sistem operasi dalam perkembangan teknologi komputer. Definisi dan konsep operating system adalah definisi OS adalah sistem perangkat lunak yang mengelola perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer, serta menyediakan layanan bagi program lain. Contohnya yaitu Windows, Mac OS, Linux, dan Android. Konsep OS bertindak sebagai perantara antara perangkat keras dan perangkat lunak, memastikan efisiensi dan stabilitas sistem. Konsep OS mencangkup manajemen sumber daya, yaitu CPU, memori, penyimpanan, dan perangkat input atau output. Antar muka pengguna seperti CLI atau GUI, dan pengelolaan proses yaitu multitasking dan scheduling. Oke, pada slide ini kita akan membahas tentang jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama ada Microsoft Windows. Microsoft Windows adalah salah satu sistem operasi paling populer di dunia. Keunggulannya yaitu untuk mendukung berbagai perangkat keras dan perangkat lunak. Yang kedua ada macOS. Adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple Inc. Pengguna macOS dapat dengan mudah mengakses dan berbagi data antara perangkat Apple lainnya. Yang ketiga ada Linux, adalah sistem operasi open source yang dikembangkan oleh Linus Torvalds, yaitu pada tahun 1991. Salah satu keunggulan utama Linux adalah sifatnya yang gratis dan dapat dimodifikasi. Yang keempat, ada Unix. Unix adalah sistem operasi yang dikembangkan pada akhir 1960-an. Keunggulannya yaitu memiliki stabilitas, keamanan, dan fleksibilitas yang menjadikan pilihan utama untuk server dari sistem skala besar. Yang kelima ada Chrome OS, adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Google. Sistem operasi ini dirancang khusus untuk perangkat berbasis cloud. Yang keenam ada BSD atau Berkeley Software Distribution, adalah sistem operasi yang berasal dari Unix. Salah satu keunggulan utama dari BSD adalah stabilitas dan kendalanya. Yang terakhir yaitu Android untuk komputer. Adalah sistem operasi berbasis Linux yang awalnya dirancang untuk perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, Android juga telah diadaptasi untuk digunakan pada perangkat komputer, termasuk laptop dan desktop. Salah satu keunggulan utama Android sebagai sistem operasi komputer adalah akses ke ekosistem aplikasi yang luas melalui Google Play Store. Pada arsitektur OS. Arsitektur OS adalah struktur internal sistem operasi yang menentukan bagaimana komponen-komponennya berinteraksi untuk mengelola perangkat keras dan perangkat lunak. Arsitektur memiliki beberapa jenis, di antaranya yang pertama adalah monolithic kernel, yaitu semua layanan sistem seperti manajemen memori, proses, file, terintegrasi dalam satu kernel besar, contohnya pada Linux dan Windows awal. Yang kedua ada microkernel, yaitu hanya fungsi inti atau komunikasi antar proses dan manajemen memori yang ada di kernel, sementara layanan lain berjalan di ruang pengguna, contohnya Minix dan KNX. Yang ketiga ada layer architecture, yaitu OS dibagi dalam beberapa lapisan bertingkat dari perangkat keras hingga antarmuka pengguna, contohnya DOS. Yang keempat ada client-server architecture, yaitu OS terdiri dari server kecil yang menyediakan layanan berdasarkan permintaan klien, contohnya yaitu Windows NT. Yang kelima ada hybrid kernel, yaitu kombinasi monolitik dan mikrokernel memungkinkan efisiensi dan fleksibilitas, contohnya Windows modern dan macOS.
Yang keenam ada exokernel, yaitu OS memberikan kontrol langsung atas perangkat keras ke aplikasi untuk mengurangi abstraksi. Contohnya XOK. Tujuan dari sistem operasi ada 5, yaitu diantaranya yang pertama, efisiensi, yaitu untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang berupa CPU, memori, dan disk. Yang kedua ada kemudahan untuk pengguna, yaitu menyediakan antarmuka yang mempermudah pengguna dan pengembang. Yang ketiga ada multitasking dan multithreading, yaitu untuk memungkinkan eksekusi banyak tugas secara bersamaan. Yang keempat ada keamanan dan stabilitas, yaitu untuk melindungi sistem dari ancaman dan menjaga kinerja kerja. Yang kelima yaitu kompatibilitas dan skalabilitas, yaitu untuk mendukung berbagai perangkat keras dan aplikasi seiring perkembangan teknologi. Oke, di slide kali ini kita akan membahas tentang sejarah sistem operasi dari awal hingga sekarang. Yang pertama adalah generasi awal, yaitu komputer belum memiliki OS. Yang kedua, ada batch processing system. OS mulai muncul untuk mengelola eksekusi program secara otomatis dalam batch. Yang ketiga ada multi-programming dan time sharing, yaitu OS mendukung multitasking dan banyak pengguna dengan konsep time sharing. Yang keempat ada PC dan GUI, OS berkembang ke komputer pribadi atau PC. GUI diperkenalkan untuk mempermudah penggunaan. Yang kelima ada internet mobile. OS semakin terhubung dengan internet dan berkembang untuk perangkat mobile. Yang keenam ada cloud and AI. OS mendukung komputasi awan cloud computing dan kecerdasan buatan atau AI. Sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak yang berperan sebagai pengelola sumber daya komputer dan penghubung antara perangkat keras serta pengguna. OS memiliki fungsi utama dalam manajemen proses, memori, penyimpanan, dan keamanan untuk memastikan efisiensi serta stabilitas sistem. Dengan perkembangan teknologi, OS terus berkembang untuk mendukung multitasking, virtualisasi, komputasi awan, dan kecerdasan buatan atau AI. Keberadaannya sangat penting dalam berbagai perangkat, mulai dari komputer, server, hingga smartphone, menjadikannya komponen utama dalam dunia komputasi modern. Itu tadi pembahasan materi dari saya tentang sistem operasi dalam perkembangan teknologi komputer. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.